dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Dalam Kejadian pasal 9 ayat 6 itu artinya larangan untuk membunuh, larangan untuk merampok, pokoknya tindakan kekerasan. Itu yang disebut sefikut damim, menumpahkan darah. Dasarnya apa? Karena manusia itu semua ya, ada kesamaan di depan Tuhan. Jadi tidak ada bedanya antara Yahudi dan bukan Yahudi, di depan Tuhan adalah sama. Karena apa? Makanya dalam Kejadian pasal 9 ayat 6 itu dikatakan siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia sebab Allah membuat manusia menurut gambarnya. Ini kembali kepada kisah penciptaan dalam Bereshit atau Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27. Dan semua manusia diciptakan menurut gambar Allah itu adalah merupakan equality, kesamaan, kesetaraan di depan hukum Tuhan. Sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani. Perayaan Hanukkah. Hanukkah itu perayaan penahbisan bait suci, di mana bait suci itu tahun 167 sebelum Masehi pernah dinajiskan oleh Raja Seleukid yang berpusat di Syria, yang memaksakan penyembahan dewa Zeus dan agama Yunani yang dipaksakan kepada orang Yahudi dan mau menghapus agama Yahudi. Itu sesuatu yang sangat menyedihkan bangsa Yahudi sampai Tuhan kemudian menggerakkan seorang yang bernama keluarga Makabe, 5 anak laki-laki dari Imam Matatias dari Mudiim. Maka kemudian sejak kemenangan Makabe ini, maka Israel menikmati kemerdekaan, ya, mulai dari tahun 164 sebelum Masehi dan nanti sampai tahun 37 sebelum Masehi, ketika kemudian wilayah Israel merdeka itu dijajah oleh Roma di bawah Herodes Agung. Jadi ini masa kemerdekaan bangsa Israel antara tahun 164, tepatnya tanggal 25 bulan Kislev. Makanya sekarang ini sebetulnya perayaan Hanukkah. Mungkin ini adalah hari ke-7 atau hari ke-7 ya. Hari ke-7 karena sudah seminggu yang lalu. Pas hari Minggu yang lalu itu adalah Hanukkah pertama kalau tidak salah. Dan itu 8 hari. Nah, pada saat perayaan Hanukkah tahun Ibrani 5779 di Amerika Serikat, salah satu putusan dari Mahkamah Sanhedrin yang mewakili orang-orang Yahudi itu berhasil mendeklarasikan penahbisan Bet Hamikdas Haslisi, pembangunan bait suci yang ketiga. Dan itu kemudian diperkenalkan yang namanya 7 hukum Nuh itu. Dan bagi perspektif Yahudi, 7 hukum Nuh itu sebetulnya disusun ya seperti Asyarat Hadivarim, seperti 10 perintah Tuhan. Kalau hukum Musa yang disebut Seyak, yang disebut Taryak Misvot Muse, ya, Taryak Misvot Muse itu 613 hukum Musa itu berlaku bagi orang Yahudi. Maka yang namanya 7 hukum Nuh itu berlaku bagi orang-orang Goyim, artinya orang-orang bukan Yahudi. Nah, dokumen kapan yang mulai dikenal penerapan hukum Nuh itu? Yang pertama dari Alkitab sendiri, misalnya kita bisa baca di dalam kitab Kejadian ya, pasal 9 ya. Jadi menurut narasi kitab suci, semua manusia yang ada sekarang ini, tadi saya katakan, itu termasuk Bnei Nuh, keturunan Nuh. Karena kan dari putra-putra Nuh itu kemudian menyebar dari Sem, Ham, dan Yafet itu. Nah, karena itu hukum bagi anak-anak Nuh itu berlaku ya bagi seluruh manusia yang ada di bumi. Kal basar asyar al-ha'aret, seluruh manusia di bumi. Termasuk ya orang Arab, orang
Asia, semuanya. Nah, termasuk sebelum adanya bangsa Yahudi yang berlaku ya hukum Nuh ini. Sampai kemudian Hashem, Tuhan yang Maha Kuasa, memberikan hukum kepada Musa yang disebut Taryak Misfot Musi. Jadi hukum Musa, termasuk misalnya larangan untuk makan onta, makan kelinci, makan pelanduk, makan babi, ya. Dilarang kemudian makan anak kambing bersama susu induknya. Itu mulai setelah zaman Musa. Sebelum itu tidak berlaku hukum Musa karena memang Musa belum ada. Nah, itu kisahnya tentang hukum Nuh itu. Kemudian apa saja dalam kejadian sebelum zaman Nuh itu kan manusia diberi hukum zamannya Adam dan Hawa. Misalnya Kejadian pasal 1 ayat 29. Lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pepohonan yang ada buahnya yang berbiji akan menjadi makananmu. Jadi vegetarian, ya. Kemudian pada zaman Nuh, ya, setelah Tuhan membuat perjanjian, apa perjanjiannya itu adalah kutaruh busurku di atas awan sebagai perjanjian antara aku dan engkau. Pelangi itu simbol dari perjanjian Tuhan dengan Nuh. Yang disebut perjanjian begini jangan dikritik. Perjanjian kalau secara hukum itu kan para pihak yang mengikat perjanjian, bukan itu maksudnya. Di sini covenant. Jadi Tuhan memberikan hukum yang mesti ditaati oleh manusia karena Tuhan telah memberkati manusia, menyelamatkan manusia. Jadi tidak sama dengan testamen dalam hukum perdata artinya ya. Covenant itu bahasa Ibraninya berit. Jadi sejak zaman Abraham itu mulai dipilih satu umat yang nanti akan melahirkan bangsa Israel. Maka sebelum pemanggilan Abraham, itu Abraham masih dihisapkan, masih dihitung sebagai goyim, orang bukan Yahudi. Sekalipun dia kakek moyang bangsa Yahudi, ketika Tuhan sudah memanggilnya dan diberi tanda sunat atau khitan, ya, di dalam bahasa Ibrani Brit Milah. Saat itu kemudian Abraham menjadi bapak orang beriman, dan Israel itu adalah penggenapan dari janji Tuhan bahwa semua bangsa di bumi olehmu akan mendapatkan berkat. Sesuai dengan kitab Kejadian pasal 12 ayat 3. Nah, makanya kemudian ketika bangsa Yahudi itu masih terlunta-lunta di dalam diaspora, dalam pengasingan, baik itu pengasingan ke Babel maupun setelah runtuhnya bait suci yang kedua setelah zaman Yesus. Jadi tanggal 5 Agustus tahun 70 Masehi, Bet Hamikdas itu dihancurkan oleh Jenderal Titus. Karena perang Yahudi yang pertama. Perang Yahudi yang kedua dilancarkan lagi perlawanan orang Yahudi yang dilakukan tahun 132 dan mereka menang untuk sementara waktu sampai pada zamannya pemimpin Yahudi yang bernama Simon Bar Kokhba. Negara Israel itu menikmati kebebasan selama antara tahun 132 Masehi sampai tahun 135 Masehi. Itu perang Yahudi yang kedua. Tapi itu tidak bertahan lama, kemudian Kaisar Hadrianus dengan tentaranya memporak-porandakan kembali kota suci Yerusalem. Lalu setelah itu orang-orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi bersama dengan orang Yahudi yang bukan pengikut Yesus, mereka tidak diizinkan tinggal di kota suci Yerusalem. Mereka terpencar-pencar di seluruh dunia sampai mereka kembali lagi ke tanah suci Israel tahun 1948. Jadi bayangkan hampir 2000 tahun. Sejak tahun 135 Kaisar Hadrianus sampai tahun 1948. Jadi sebetulnya berdirinya negara Israel itu sebuah miracle sebetulnya ya. Orang tidak membayangkan bahwa bangsa yang sudah terlunta-lunta bahkan nyaris kehilangan identitas. Tapi ternyata mereka bisa memperdana identitas mereka itu. Makanya orang-orang yang mau kembali ke Israel kalau mereka itu masih keturunan Yahudi itu disebut aliyah. Mudik ke Holy Land kira-kira seperti itu. Karena aliyah itu berasal dari kata
Allah yang artinya naik. Naik. Kenapa? Karena naik ke Bukit Sion. Makanya mereka datang semua ke sana. Barulah kemudian setelah orang Yahudi itu memiliki kekuasaan politik ya lewat negara Israel, maka mereka mulai ada kelompok-kelompok tertentu yang menghidupkan gerakan ini. Tapi sebetulnya tujuan gerakan ini intinya adalah supaya bangsa-bangsa lain itu diberikan kebebasan untuk melaksanakan agamanya. Sebetulnya positif, ya. Dan kalau bentuk yang paling kuno dari yang disebut hukum Nuh itu ya sebagaimana tercatat dalam Alkitab itu tadi. Misalnya larangan makan daging yang masih ada nyawanya. Artinya daging yang disembelih dengan dicekik sehingga darahnya tidak keluar, itu tidak boleh dimakan. Itu yang berlaku bagi orang bukan Yahudi. Mungkin karena konteksnya juga kan itu penyiksaan terhadap binatang kan. Dicekik itu karena cara menyembelih korban itu sendiri ada aturannya supaya binatang itu tidak mengalami penderitaan yang terlampau terlampau kejam ya. Kemudian tentang mengenai darah, nyawa kamu aku akan menuntut balasnya, dari segala binatang aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Dalam Kejadian pasal 9 ayat 6 itu artinya larangan untuk membunuh, larangan untuk merampok, pokoknya tindakan kekerasan. Itu yang disebut sefikut damim, menumpahkan darah. Dasarnya apa? Karena manusia itu semua ya, ada kesamaan di depan Tuhan. Jadi tidak ada bedanya antara Yahudi dan bukan Yahudi, di depan Tuhan adalah sama. Karena apa? Makanya dalam Kejadian pasal 9 ayat 6 itu dikatakan siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia sebab Allah membuat manusia menurut gambarnya. Ini kembali kepada kisah penciptaan dalam Bereshit atau Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27. Dan semua manusia diciptakan menurut gambar Allah itu adalah merupakan equality, kesamaan, kesetaraan di depan hukum Tuhan. Nah makanya untuk bangsa bukan Yahudi berlaku yang namanya hukum Nuh, yang kemudian nanti setelah abad ketiga Masehi para rabi itu menyusunnya, mensistematisir menjadi Sefa Mishvot, 7 hukum. Kata Mishvot itu kan jamak dari kata misfah, ya 7 hukum. Itu yang disebut 7 hukum bagi Bani Noah. Nah pertama, kapan itu mulai muncul ya? Catatan tertua tentang hukum Nuh itu muncul dalam kitab yang namanya ini, Kitab Yobel, Sefer Hayufelim. Sefer Hayufelim itu kemungkinan ditulis pada abad ketiga sebelum Masehi. Jadi jauh sebelum Kristus ya datang ke dunia. Ini ditulis di dalam bahasa Yunani dan juga teks Ibraninya akhirnya ditemukan di antara naskah-naskah Laut Mati. Ini jadi The Dead Sea Scrolls Study Edition yang dieditori oleh Gracia Martinez dan rekannya. Ini pada volume 1 terbitan Ejebril tahun 1997. Di sini ada teksnya bahasa Ibrani dan di sini ada terjemahannya bahasa Inggris. Nah itulah bentuk terkuno dari apa yang disebut hukum Nuh. Jadi sebetulnya hukum Nuh itu tentu bukan ciptaan Rabi Yahudi modern, bukan. Itu sudah ada sebelumnya. Nah karena itu juga masuk akal kalau itu berlaku bagi orang bukan Yahudi. Termasuk orang Tionghoa, orang Jawa, orang Batak, semuanya itu hukum bagi keturunan Nuh. Nah itulah bentuk tertuanya, kira-kira bunyinya seperti ini ya. Pada tahun Yobel yang ke-28, Nuh mulai memerintahkan kepada putra-putranya peraturan dan perintah. Dan semua keputusan yang dikehendakinya, katanya. Dan Nuh menasihati anak-anaknya untuk menjalankan kebenaran. Dan untuk menutupi dan menjaga tubuh mereka, artinya dari segala macam percabulan, imoralitas seksual. Dan untuk memuji Sang Pencipta. Jadi itu adalah tasbihullah. Dalam terjemahan bahasa Arab itu adalah mengagungkan nama Tuhan, menguduskan nama Tuhan. Memuji Pencipta mereka, juga menghormati
ayah ibu mereka. Jadi itu artinya hukum moral yang saya kira berlaku orang Konghucu, orang Kejawen, apapun kan menghormati orang tua ya. Mencintai sesama manusia dan menjaga jiwa mereka dari percabulan, kenajisan dan kejahatan. Percabulan, kenajisan dan kejahatan termasuk kejahatan menumpahkan darah. Karena apa? Itu karena Sefer Hayoveli mengatakan karena 3 hal ini dahulu datanglah air bah di atas bumi. Karena barang siapa yang menumpahkan darah manusia dan siapa yang makan darah dan dari daging apapun, semuanya akan dimusnahkan dari bumi. Itu bunyinya yang namanya hukum Nuh sebelum disistematisir oleh tradisi rabbinik. Nah kemudian orang Yahudi dan orang Kristen tadi kan terpisah ya, karena dulunya kekristenan itu satu payung dengan Yudaisme. Karena tempat ibadahnya pun orang Kristen mula-mula itu kalau kita membaca Alkitab dalam Yakobus pasal 2 ayat 2 itu masih disebut sinagogi. Jadi sinagogi Imon, sinagog itu tempat ibadah Kristen. Dan pada penggalian arkeologi tahun 1948 bersamaan dengan kemerdekaan bangsa Israel itu ditemukan sebuah sinagogi para rasul yang dikenal dengan Bet Knesset ya. Bet Knesset itu sebetulnya sinagogi. Bet Knesset Hasalichim. Jadi sinagogi para rasul. Dan itulah yang sekarang dalam Israel modern, negara Israel modern dikenal dengan Senakel. Senakel itu tempat di mana Roh Kudus dicurahkan. Di rumahnya Maria ibundanya Yohanes yang disebut Rasul Markus. Di tempat itulah Roh Kudus dicurahkan, perjamuan akhir atau perjamuan malam itu dibuat. Disitulah Yudas Iskariot diganti oleh Matias ya. Kemudian itu ditemukan kembali tahun 1948. Jadi memang kekristenan itu akarnya ya memang berasal dari bangsa Israel karena Yesus keturunan Yehuda, keturunan Israel ya. Seperti itu. Makanya ini menarik sekali, tapi memang ketika itu dideklarasikan banyak orang Kristen yang keberatan. Tapi kalau kita mencermati, Paus nggak keberatan, Vatikan nggak keberatan. Mungkin keberatannya itu dalam soal penafsiran misalnya ya. Karena dalam sistematik orang Yahudi itu setelah orang Yahudi kan keluar dari tanah Israel ya, termasuk orang Kristen Yahudi. Tetapi menariknya, orang-orang Kristen yang bukan Yahudi diperbolehkan tinggal di Yerusalem. Kenapa? Karena dianggap kalau orang Kristen yang kebangsaannya bukan Yahudi, dia tidak digerakkan oleh nasionalisme untuk melawan Roma. Itu kebijakan Hadrianus. Dan sejak saat itu nama kota suci Yerusalem dihapuskan dari muka bumi. Nama itu diganti dengan Alia Capitolina. Sebuah kota yang dipersembahkan kepada dewa Jupiter. Dan nama Israel diganti dengan Syria Palestina. Dan sejak saat itu namanya Palestina. Maka dalam tulisan-tulisan orang Romawi dihindari kata Israel itu agar tidak memunculkan perlawanan kembali. Seperti pada zaman Makabe atau seperti pada zaman Simon Bar Kokhba. Nah, karena orang Kristen yang bukan Yahudi diperbolehkan tinggal di Yerusalem, maka orang Yahudi mulai konflik sama Kristen. Itu sejarahnya. Tapi konfliknya sama Kristen itu mula dengan Kristen yang goyim tadi. Karena apa? Kenapa kamu boleh di situ? Kenapa kami tidak boleh? Kamu orang asing, kamu bukan Am Haaret, kamu bukan penduduk negeri. Kamu misalnya orang Syria, kamu adalah orang Yunani, kamu adalah orang Latin. Kenapa kamu tinggal di negeri saya? Lah mulailah terjadi konflik antara Yahudi dan Kristen yang bukan Yahudi. Dan itu tercermin dalam perdebatan misalnya bapak-bapak gereja. Misalnya tulisan dari Justinus Martir dengan seorang Yahudi yang bernama Tripo ya. Itu ditulis pada kira-kira tahun 150 Masehi. Itulah sejarahnya nanti kenapa Kristen dan Yahudi itu ada gap. Tapi sebetulnya gap itu mula-mula karena kebijakan pemerintah Hadrianus yang melarang orang Yahudi, baik yang percaya Kristus maupun yang tidak percaya Kristus, keluar dari
kota suci Yerusalem, sementara dalam kebijakan itu orang Kristen yang bukan Yahudi karena pertimbangan nasionalisme, mereka kan bukan ancaman kalau dia bukan Yahudi kan, boleh tinggal di Yerusalem. Maka sejak abad kedua Masehi memang ada gereja Kristen di Yerusalem, tetapi kepemimpinannya selalu dipegang oleh orang bukan Yahudi. Nah itu sejarahnya. Jadi di sini ada persoalan politik, persoalan budaya, dan baru persoalan teologi. Makanya sekarang ini antara orang Kristen dan orang Yahudi itu selalu diadakan dialog-dialog, bukan hanya dengan Islam ya. Dengan Yahudi misalnya Vatikan II itu memiliki komisi khusus untuk berdialog dengan orang Yahudi. Dan dalam kunjungannya Paus Yohanes Paulus II tahun 2000 itu kunjungan yang terlama di Yerusalem. Jadi rintisan awal itu hubungan antara gereja dengan orang Yahudi itu sejak misalnya Paus Paulus keempat. Paus Paulus keempat itu datang ke kota suci Yerusalem dan kemudian dia melalui lembaga gereja yang bernama De La Salle mendirikan Universitas Katolik di Bethlehem. Itu sejak tahun 1964 dan itu diteruskan kebijakan itu, dan sekarang gereja Katolik mencoba untuk mendamaikan. Ya, jangan adalah pertentangan Yahudi dengan orang Arab Palestina. Semua ini bersaudara. Ya, yang Yahudi juga dirangkul, yang Arab juga dirangkul. Memang gereja kan seharusnya begitu. Ya. Itu sejarahnya kenapa ada konflik antara Yahudi dan Kristen. Dan kemudian sejak Vatikan II itu juga dalam hal ini gereja Katolik membebaskan orang Yahudi dari tuduhan telah mengkhianati Kristus atau tuduhan orang Yahudi telah membunuh Yesus. Karena apa? Karena pembunuhan terhadap Yesus itu kan sebetulnya bukan semua orang Yahudi yang terlibat. Itu kan sebetulnya lembaga Sanhedrin yang waktu itu dikuasai oleh kelompok Saduki. Dan orang Yahudi yang sekarang itu kebanyakan dari Parisi. Saduki sudah tidak eksis kan sejak Bait Allah itu hancur. Karena orang Saduki biasanya itu aristokrat, itu priayi Yahudi yang menguasai ekonomi, menguasai politik, menguasai agama. Begitu Bait Suci hancur sejak tahun 70 mereka tidak punya pekerjaan lagi. Lalu hilang, tapi yang orang Parisi ini bertahan ya melalui siapa? Seorang rabi. Rabi yang namanya adalah Yohanan ben Zakkai. Jadi dia memohon pada pemerintah Roma karena dia sudah tahu ini kalau diterus-teruskan ini kalah kita ini dan agama Yahudi bisa hilang dari sejarah. Maka dia memohon lalu diberikan suatu tempat untuk meneruskan eksistensi Yudaisme itu melalui sebuah tempat yang namanya Yapne, dan Yapne itu sekarang di dekat kota Tel Aviv. Di sanalah didirikan Yeshiva. Yeshiva itu sekolah teologi Yahudi yang mencoba untuk mengajarkan hukum Yahudi itu, dan itu bertahan sampai hari ini. Nah itulah sejarah antar Kristen dan Yahudi. Kristen itu eksis dengan baik Kristen Yahudi maupun Kristen non Yahudi. Ya, makanya dalam Alkitab itu ada rasul bagi orang yang bersunat dan rasul bagi orang yang tidak bersunat. Nah itu sejarahnya seperti itu. Maka kemudian kalau ada keberatan misalnya di kalangan kelompok tertentu, mungkin itu soal penafsirannya. Misalnya ya, ada penafsiran dari para rabi misalnya itu dalam traktat Sanhedrin ini misalnya ya. Ini perumusan tentu sejak setelah abad ketiga ya. Traktat Sanhedrin itu yang mengatur 56a. Jadi ini bahasa Aram dengan komentarnya bahasa Ibrani namanya Talmud ya. Kemudian ini terjemahan bahasa Inggris. Ini ada berjilid-jilid ini. Edisi Talmud itu ada Traktat Sanhedrin itu ada 3 di sini, tolong diambilkan itu. Ada lebih 3 yang saya bawa ini 3 ya. Ini ya contohnya Talmud Traktat Sanhedrin. Ya ini juga Traktat Sanhedrin. Lalu ada banyak nanti saya tunjukkan ya. Ini penting sekali karena kalau kita belajar sejarah, kita tidak boleh a priori. Karena kita Kristen, kemudian yang non-Kristen, pokoknya kita tolak karena itu bukan firman Tuhan, itu bukan sikap seorang Kristen yang baik. Soal struktura ya, Pak. Kita menjadi benar itu apabila kita tahu yang kurang benar atau yang salah kan itu kan. Ada perbandingan, jangan mentang-mentang pokoknya yang sudah benar. Ya sudah, itu kan bukan sikap
yang jujur kan seperti itu ya. Dalam traktat Sanhedrin itu ada misalnya salah satu rumusan itu adalah Abudah Zarah. Abudah Zarah itu sebetulnya sering diterjemahkan dengan penyembahan berhala. Tapi secara letterlock sebetulnya artinya adalah penyembahan asing. Sesuatu yang asing bagi orang Yahudi semua Abudah Zarah. Yeah. Nah, Abudah Zarah itu bisa ditafsirkan. Misalnya orang Yahudi yang keras terhadap Kristen, itu Trinitas. Nah, kelompok Kristen yang berkeberatan, ya, ini yang benar prinsipnya seperti itu. Tapi siapa yang memegang tafsirnya? Istilahnya juklaknya kalau istilah hukum itu. Kalau ini benar-benar berkuasa, lalu kita bisa dituduh menyembah berhala. Siapa yang menjadi hakim? Kan seperti itu. Nah, tetapi secara prinsip isinya tidak ada masalah. Memang itu dari kitab suci dan memiliki historical root, memiliki akar sejarah yang sangat kuat sebelum zaman Kristus dan nanti diteruskan lewat setelah zaman Kristus. Jadi urutannya ya itu adalah Kejadian pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat 6, kemudian Sefer Hayufelim dari abad ketiga sebelum Masehi. Kemudian nanti juga kita bahas Alkitab Perjanjian Baru juga mengutip itu ketika terjadi perselisihan antara jemaat Kristen yang berasal dari keturunan Yahudi, ya seperti Yakobus saudara Kristus, dan orang-orang Parisi yang percaya Kristus, yang ingin memaksakan hukum itu kepada orang Kristen yang bukan Yahudi, yang pusatnya di Antioquia. Itu catatan sejarahnya lengkap. Maka kalau kita membaca Alkitab, dari Alkitab langsung Luther, Alkitab langsung Calvin, kita ketemu apa-apa. Masa 16 abad kita buang dalam sejarah kita itu loh. Jadi ungkapan hanya Alkitab itu kelihatannya saleh, tapi banyak salahnya. Kenapa banyak salahnya? Karena sejarah terus dipotong. Nah itu kira-kira seperti itu ya. Maka sikap kita yang rendah hati terhadap gagasan-gagasan yang intinya menuju kepada perdamaian harus itu dihormati. Nah makanya sebetulnya gerakan ini juga tidak hanya berlaku bagi orang Israel ya, artinya orang Yahudi, tetapi juga mereka-mereka yang bukan Yahudi, misalnya orang Arab. Dan saya dengar terbaru itu justru orang Arab itu perwakilan agama Islam yang di Knesset dan juga di wilayah Israel, karena kan warga negara Israel tidak semuanya Yahudi. Iya, betul. Jumlahnya warga negara Israel yang beragama Islam itu lebih banyak daripada jumlahnya orang Kristen di negara Israel. Karena orang Kristen kebanyakan tinggal di Palestina. Ya, itu harus kita ketahui, karena orang Indonesia kan seolah-olah Palestina itu mewakili Islam, Yahudi mewakili Kristen. Enggak, itu mewakili Yahudi. Dan saya kira itu juga opini yang harus kita tolak. Tidak semua orang Yahudi itu yang digambarkan dalam demo-demo itu. Tidak seperti itu. Orang Yahudi pun juga ada yang garis keras, tapi juga ada yang mereka moderat. Bahkan saya berikan contoh ya. Presiden Israel yang sebelum ini, itu bulan apa itu? Dari 2021 terakhir sampai bulan 2021 bulan Juni yang lalu kalau tidak salah. Itu namanya Presiden Israel itu adalah Reuven Rivlin. Siapakah dia? Reuven Rivlin itu anaknya seorang intelektual Yahudi yang sekira tahun 1946 atau 1950-an itu penerjemah Quran dalam bahasa Ibrani. Ini contohnya Qurannya, ya, Al-Quran. Ini bukan dipikir ini Alkitab, ini Al-Quran ini, tapi bahasa Ibrani. Itu terjemahan kedua loh, nggak salah. Nah sekarang terjemahan lagi ada terjemahan Quran. Judulnya Ha-Quran Hamifwar. Setahu saya ada terjemahan Quran yang baru terbit ini, yang kemudian juga itu didanai oleh pemerintah Arab Saudi dalam bahasa Ibrani. Lalu sebelumnya ada terjemahan orang Ahmadiyah. Kalau nggak salah hanya sampai pada surat Ali Imran atau apa, tapi bahasa Ibrani. Dan di sini orang Kristen juga harus tahu bahwa kata Elohim itu tidak hanya untuk orang Yahudi dan Kristen gitu. Karena coba perhatikan ini. Ini Bismillahirrahmanirrahim ya. Itu diterjemahkan dalam bahasa Ibrani.
Beshem Elohim Harahman Viharahum. Ini yang di masjid-masjid kita Bismillahirrahmanirrahim diterjemahkan Beshem Elohim, demi nama Elohim, Harahman yang maha pengasih, Viharahum dan maha penyayang. Ini kan orang Indonesia asing yang begini. Jadi kalau ada gereja namanya GB Elohim, gitu, seolah-olah Elohim itu miliknya orang Kristen. Padahal enggak, itu bahasa. Kan itu bahasa gitu. Semakin kita jauh dari akar kita, maka kita ini kadang-kadang lebih fanatik ketimbang asalnya semula. Semakin jauh orang Islam dari dunia Arab, itu jauh lebih Arab ketimbang orang Arab sendiri. Semakin fanatik ya. Semakin orang Kristen jauh dari Timur Tengah, semakin Yahudi ketimbang orang Yahudi sendiri gitu. Jadi ini penyakit, kita ini menjadi Kristen, menjadi Muslim, menjadi Hindu, itu menjadi Islam yang Nusantara, Hindu yang Nusantara, Kristen yang Nusantara, dan jangan mengambil konflik negara lain di zaman yang berbeda untuk kita lanjutkan sekarang. Kok enggak malu konflik aja pinjem orang lain? Iya. Iya toh? Kecuali kalau kita sendiri yang punya masalah, kita enggak pernah punya masalah. Dulu ketika Katolik bertengkar sama Protestan di Eropa abad pertengahan, kita bawa-bawa ke sini. Seolah-olah itu peristiwa baru terjadi kemarin. Kita nggak mau cross check apa sebetulnya akar konflik itu. Iya, Pak. Itu memelihara konflik yang seperti itu. Saya kira itu ya, bisa dipahami. Jadi latar belakang dari apa yang tadi kita bahas. Iya. Ya, terima kasih, Mbah. Semakin menarik kalau kita belajar sejarah ya, teman-teman semua. Semakin kita memahami sejarah, maka iman kita akan semakin kuat dan tidak akan mudah kita terombang-ambing oleh pengajaran yang banyak beredar sekarang ini. Dan tentu dari semua pemaparan yang disampaikan oleh Baba Nur, ada banyak pertanyaan yang mungkin dari teman-teman ini mau tanyakan. Jadi mumpung kita sedang belajar bersama, silahkan. Mbak, saya mau bertanya. Tadi apa menjelaskan tentang Sifa Mesvot Benenoa? Sifa Mesvot Benenoa. Lalu saya tadi mendengarkan Abah menjelaskan tentang ketujuh hukum yang berlaku bagi keturunan Nuh. Apa saja yang termasuk ke dalam 7 hukum yang berlaku bagi keturunan Nuh, Mbah? Lalu kapan hukum itu mulai terlaksanakan? Dan bagaimana tanggapan kita sebagai umat Kristen mengenai adanya hukum yang berlaku bagi keturunan Nuh tersebut, Pak? Oke, ya terima kasih. Jadi tadi belum saya sampaikan ya yang 7 tadi. Belum semua. Jadi gini, sekalipun itu sumbernya dari Alkitab ya, dari Kejadian pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat 6, tapi di situ belum ada penomorannya, belum ada. Belum. Jadi penomoran itu memang tradisi para rabi. Ya seperti saya kira 10 perintah Tuhan itu kan penomorannya juga beda-beda kan. Antara orang Yahudi dengan orang Kristen juga beda. Antara Kristen sendiri juga beda. 10 perintah Tuhan itu kalau bagi orang Yahudi misalnya, hukum yang pertama itu adalah Anoki Adonai Eloheka Aser Hoseticha Me'aret Misrayim Mibet Avadim. Akulah Tuhan Allah yang kamu sembah, yang telah mengeluarkan engkau dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Itu hukum pertama. Kalau di Kristen itu kan bukan hukum pertama, itu konsideran hukum. Hukum pertamanya adalah Lo yihye lecha Elohim akhirim alpanai. Jangan ada ilah-ilah lain di hadapan hadiratku. Antara Kristen sendiri, antara gereja Ortodok dengan Calvinis ya, beda dengan gereja Katolik dan Protestan Lutheran. Tapi itu tidak penting. Yang penting bahwa dalam semua rumusan itu tercakup ya, semua misvot itu, hukum-hukum Tuhan itu. Jadi penomoran menjadi 7 itu tradisi rabbinik, tradisi para rabi Yahudi, karena dalam kitab Kejadian belum ada, dalam Sefer Hayuvelim yang berasal dari abad ketiga sebelum Masehi juga belum ada. Adanya mulai dari Traktat Sanhedrin. Ini termasuk bagian dari Talmud Babli ya, Talmud Babylon. Traktat Sanhedrin 56a. Nah 7 itu yang pertama adalah penyelenggaraan mahkamah yang adil. Dinin. Kenapa? Karena kalau dalam kitab Kejadian bahwa aku akan menuntut. Artinya Tuhan ingin keadilan ditegakkan.
termasuk pembunuhan, termasuk kejahatan yang lain, maka itu kan perlu ada lembaga pengadilan. Makanya dalam konteks berpikir seperti itu dirumuskan tentang penyelenggaraan mahkamah yang adil, yaitu dinin. Kemudian yang kedua itu larangan penyembahan ilah-ilah asing atau berhala yang disebut dengan abudah zarah. Nah, ketika hukum Nuh ini diperkenalkan kepada orang-orang Arab di negara Israel, itu juga disebut ya, di sana disebut sebagai umminu bi ilahin wahid, aku percaya kepada Allah yang esa, atau al iman bi ilahin wahid, iman kepada Allah yang esa. Lalu di situ ada tahrim ibadatul asnam, larangan penyembahan berhala, itu satu. Kemudian yang kedua itu adalah larangan untuk kililat Hasem. Kililat Hasem itu artinya menista Tuhan, artinya tidak hormat kepada Tuhan. Makanya dirumuskan dalam propaganda 7 hukum Nuh dalam bahasa Arab itu adalah ihtiramullah. Itu yang menyusun orang-orang Yahudi. Jadi kelompok yang namanya Khabat. Jadi Khabat itu kelompok mesianik Yahudi yang menantikan Mesias mereka akan datang, maksudnya bukan Kristus, bukan Yesua HaMasyiah, tapi Mesias orang Yahudi. Kemudian yang ketiga, tadi yang pertama dinin, kedua abudah zarah, larangan penyembahan ilah-ilah asing, yang ketiga larangan menista Tuhan, ya, kelilat Hashem, atau eufemismenya itu adalah Kidus Hashem, eufemismenya, ya. Kemudian imoralitas seksual, gilui arayot 4 ya. Gilui arayot itu larangan untuk melakukan misalnya kejahatan seksual. Lalu sefikut damim, larangan penumpahan darah, pembunuhan. Lalu tindakan kekerasan, perampokan, pencurian itu disebut gesel. Dan yang terakhir seperti eksplisit juga disebut di dalam kitab Kejadian adalah we'ever min hakai, dilarang memakan binatang yang masih ada nyawanya, artinya binatang yang mati dicekik. Itu isinya 7. Lalu kapan itu mulai direalisasikan? Ketika Israel punya negara. Jadi pada masa pemerintahan Makabe itu saya kira dilaksanakan tentu karena ada mahkamahnya bagi orang yang non Yahudi yang tinggal di negara Israel. Jadi bagi orang Yahudi yang tinggal di negara Israel ya berlaku hukum Musa. Tapi bagi orang asing yang disebut ger, yang tinggal di negara Israel, yang melakukan hukum Nuh karena mereka sesuai dengan tuntutan Alkitab, disebut gertosaf. Gertosaf itu orang asing yang menjalani kehidupan yang benar sesuai dengan Alkitab. Itu sudah dilakukan pada masa pemerintahan Israel kuno. Pada zaman Musa pun dilakukan, yaitu ketika mereka berada di padang gurun. Nah, untuk Israel sekarang ini dalam tahap untuk diperkenalkan, dan itu saya kira belum menjadi hukum resmi karena di negara Israel itu kan negara demokratis ya. Di bawah negara Israel itu ada bagian-bagian misalnya agama Yahudi, kemudian juga jaminan kebebasan bagi orang-orang yang beragama Kristen, itu ada semua. Bahkan di kalangan aliran-aliran Yahudi yang kadang-kadang juga tidak sama. Itu saya kira. Iya. Ada lagi yang tadi belum dijawab? Oh iya, yang terakhir bagaimana kita sebagai umat Kristen menyikapi. Ya saya kira seperti pandangan saya seperti Vatikan tadi. Bahwa itu secara biblikal memang punya root, punya akar ya. Jadi kita tidak bisa menyangkal bahwa memang ada larangan penyembahan asing, abudah zarah, kita dilarang menista nama Tuhan, kan itu kan perintah 10. Iya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat dengan sembarangan, kan itu ada. Kemudian hukum itu universal, misalnya larangan untuk pembunuhan, larangan untuk perzinahan, itu kan sifatnya universal, jadi kita menerima. Hanya persoalannya adalah pada implementasi praktisnya, artinya pelaksanaan hukumnya, penegakan hukumnya. Lah itu siapa yang menafsirkan abudah zarah? Lah kalau ditafsir rabi-rabi, kalau rabi-rabi
bisa paham agama lain, misalnya tentang Kristen, tentang Hindu yang ada di negara Israel. Karena sekarang kan Thailand membina hubungan dengan Israel dalam bidang pertanian. Di kibbutz itu banyak orang Thailand yang belajar pertanian ke Mesir, ke Israel, dan orang Israel membutuhkan benih mangga, benih tanaman-tanaman Asia itu kan berlaku bagi apa? Gitu loh. Kalau aturan para rabi, orang yang sudah gertosaf, orang asing yang hidup sesuai dengan tuntutan Taurat, itu satu langkah lagi mereka menjadi Yahudi proselit, ya gersedek, menjadi orang asing yang benar sesuai dengan tuntutan Taurat lah. Kalau mereka sudah jadi Yahudi yang berlaku hukum Taurat, bukan hukum Nuh. Jadi prinsipnya itu adalah prinsip kebebasan beragama, tapi persoalannya pada implementasi praktisnya, pada pelaksanaannya itu yang menjadi masalah kan. Ya. Ada lagi yang mau tanya? Mas, saya mau nanya. Berarti untuk orang-orang bukan Yahudi tidak berlaku hukum Musa, misalnya larangan makan babi dalam Imamat 11. Nah, itu bagaimana, Pak? Oh iya, jelas. Ya untuk orang Yahudi ya tidak berlaku, orang bukan Yahudi ya tidak berlaku hukum Musa. Hukum Musanya berlaku bagi orang Yahudi. Jadi artinya gini, misalnya orang-orang India, agamanya Hindu kan, ya mereka boleh makan babi. Tidak ada larangan, memang menurut hukum mereka nggak boleh makan babi, justru sapi yang nggak boleh. Karena sapi itu kan simbol daripada kendaraannya Siwa, itu nggak boleh dimakan. Jadi artinya dalam konteks Indonesia itu halal bagi siapa, haram bagi siapa dulu. Ya, betul. Kan begitu. Kemudian bagaimana kita bisa memahami perbedaan antara hukum Musa dengan hukum Nuh ini? Karena hukum Nuh itu untuk semua bangsa bukan Yahudi. Termasuk Islam berlaku hukum Nuh. Ya. Termasuk orang Kristen bukan Yahudi berlaku hukum Nuh. Tapi kalau orang Kristen Yahudi berlaku hukum Musa. Seperti itu kira-kira. Jadi tentu ya babi tidak dilarang kalau untuk orang bukan Yahudi, hanya untuk Yahudi saja itu dilarang. Iya. Itu Yohanes kira-kira. pasal 10. Gembala yang baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku.
dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, "Ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia?" Yang lain berkata, "Itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekkan mata orang-orang buta?" Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentahbisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin, dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah, diserami Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah?" Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah, karena aku telah berkata, aku anak Allah? Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya, dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Bapa. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani.